Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, masih bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu tentunya untuk Ruang Seni dan Budaya TVRI Bengkulu, dan kita masih membahas tentang tema kita yang menarik, yaitu gerakan seni budaya kampus di Bengkulu bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Alif Zafran dan juga ada Andes Beta. Nah, kita berbincang tentang prestasi yang mereka torehkan dulu nih, ya kan, sebelum kembali ke berbagai macam yang akan kita bahas nantinya. Nah, kali ini prestasi dari Alif dulu nih, ya kan, apa aja nih yang udah Alif torehkan selama berkecimpung di dunia seni budaya kampus atau juga di UKM ini sendiri. Silahkan cerita. Oke, 2020 pernah berpartisipasi di Temu Teater Nasional. 2020, oke. Di Palembang. Ada juga itu tampil. Oke. Judul tampilannya apa nih dulu gitu? Kemarin itu Puspalangkah Rafflesia. Kebetulan ngambil Puspalangkah Rafflesia, oke. Garapan teman-teman di ASN juga. Udah itu di 2020 juga sempat juga berpartisipasi juga di Aceh juga. Ke Aceh tapi juga itu udah ya. Ziarah seni doang, ziarah seni. Ya, pembuatan Rapai. Rapai Aceh. 2022 itu di Jambi, Temu Teater mahasiswa juga, kebetulan Jambi jadi tuan rumah. Tapi kita cuman partisipasi, cuman mengikuti. Kemarin ada beberapa hal yang akhirnya kita tidak jadi nampil, tapi beberapa teman-teman di Bengkulu juga ada yang ikut pentas Nusantara juga, jadi semuanya gabung jadi satu pementasan. Oke, baik. 2023 itu di Makassar, Temu Teater mahasiswa juga, bertepat setelah itu langsung juga ke ziarah sastrawan internasional di Kendari, yang difasilitasi kantor bahasa Kendari. Setelah itu juga jadi cikal bakal obrolan dunia luar ke Bengkulu, hingga bisa ngumpul bareng orma-ormawa seniman kampus Bengkulu seperti ada dari UNIP, Muhammadiyah, Winfad, Deasen, Unihas, Setia juga tentu sekarang. Jadi obrolan, jadi satu kesatuan, bisa kita ngobrol bareng apa sih yang bisa kita buat dan lain-lain. Mungkin kalau dibilang prestasi sendiri, prestasi terbesar saat ini adalah ketika bisa bersama-sama sama orma-orma seni, khususnya ormawa seni kampus Bengkulu. Oke, bisa ngumpul bareng ya kan. Oke, baik, luar biasa. Berarti udah enak dong ya keliling-keliling Indonesia ya kan, dari Jambi, Aceh, Makassar. Aduh, luar biasa. Itu semua karena penggiat seni ya kan, dan juga menampilkan kesenian khas Bengkulu ke provinsi lain gitu. Nah, kalau Andes nih, apa nih prestasinya Andes? Sebenarnya dari 2019 awal kuliah gitu, saya pernah ke Banyumas itu atau Purwokerto ya, ikut Pekan Seni Muhammadiyah gitu. Jadi seluruh Muhammadiyah maupun Aisyah itu berkompetisi untuk torehkan prestasi. Namun waktu itu karena saingan se-Indonesia kan, tapi sudah membawa nama UMB juga, UMB ya kan gitu. Dan juga tahun yang sama pernah juara 1 senasional gitu di RRI gitu, di TV sebelah, di stasiun radio gitu. Ya, itu jadi apa itu? Puisi. Oh, baca puisi. Puisi ya, bercipta terus baca puisi. Ada juga Sumatera ini bukan baca sih, cipta, juara 2 cipta puisi. Jadi sama teman-teman bahasa Indonesia, jurusan bahasa Indonesia Sumatera gitu. Dan banyak partisipasi lagi seperti baca puisi di Taman Budaya. Itu juga bagiku prestasi karena bisa bertemu seniman-seniman di Provinsi Bengkulu, dan juga
sama seperti Alif tadi. Oke, jadi kebanyakan hampir sama ya kan untuk prestasi-prestasi dan juga yang dikunjungi gitu ya kan. Ya, benar. Oke, baik. Nah, kalau Alif sendiri kan lebih ke kalau Anda sendiri kan lebih ke yang namanya ini kan puisi gitu kan, puisi. Nah, kalau buat puisi ini sendiri ini balik-balik lagi kalau buat puisi ataupun juga yang namanya ke puisi-puisian yang Alif bilang ya kan. Kalau kita mau buat puisi, pertama kali harus kita lakukan ini apa? Ya, seperti dikatakan Alif pertama tadi ya, observasi. Terus apa yang objek kita pengen lihat, terus ambil bentuk yang unik bagiku. Jadi dari yang unik itu bisa kita bentuk kosakata. Nah, kosakata itu diperkaya dengan banyak membaca sebenarnya. Oh gitu, oh iya benar, banyak membaca jadi banyak juga kata-kata yang akan muncul, akan timbul gitu kan. Oke, ada kata-kata bahasa yang ini gak sih apa sih bahasanya itu yang apa? Hiperbola. Iya betul, hiperbola. Ada nggak sih kalau gitu? Apa harus ada kata-kata hiperbola gitu kalau baca kalau buat puisi atau enggak sih kalau menurut Andes? Sebenarnya pandangan dari seniman ya mengekspresikannya. Memang berpuisi itu harus mengenakan hiperbola. Oh, harus menggunakan hiperbola. Iya, lebih kenapa? cantik, terus lebih apa ya? Lebih mendalami Oke. seperti. Contohnya nih, boleh, Des. Seperti masak mie instan menggunakan air wudhu. Masak mie instan menggunakan air wudhu. Iya, Gimana bisa tuh ya? Ya benar bisa ya kan. Nah, tapi di sana tersimatkan bahwasanya kita berusaha untuk bersyukur selalu. Oh ada selipan nasehatnya di sana Ya. gitu kan? Oh gitu. Bukan sembarang nulis aja ya kan? Misalnya buat mie instan dengan air wudhu gitu kan? Memuji pasangan juga bisa seperti kalau sekarang ini apa namanya tuh? Apa tuh? Kamu seperti bunga gitu kan? Oke. Kan nggak mungkin kita melihat seperti bunga kan? Kan hiperbola. Iya. Kata-kata. Oke, luar biasa ya. Berarti memang harus ada hiperbolanya ya. Iya. Memang itu salah satu penarik dari puisi tersebut mungkin. Betul? Benar. Oke, baik, luar biasa. Udah berapa puisi yang diciptakan sama Andes? Karena berserakan mungkin sudah ratusan ya. Waduh, berserakan banyak berarti ya. Nanti mau dikumpulin, mau dibukukan antologi. Oke, dikumpulin dan juga dibukukan. Jadi satu karya jadi dari Andes sendiri ya. Aduh, luar biasa. Oke, nah kalau Alif nih, Alif kan ke teater nih kan ya. Oke, ke teater. Nah kalau teater itu susah-susah gampang, ya kan? Susah-susah gampang. Apa nih yang harus kita dalami untuk berkarakteria gitu? Yang pasti kalau dalam berarti kita bicara tentang keaktoran gitu. Iya. Keaktoran. Yang pertama kita harus banyak-banyak bersemedi sih kalau. Oh, bersemedi dulu. Bersemedi dulu. Oke. Kenapa? Karena sebenarnya tergantung sutradara mau mau menjadikan kita seperti apa sesuai peran masing-masing. Oke. Dan ketika ibaratnya udah ditetapkan itu, ya udah kamu harus memerankan. Iya. Kamu harus menghilangkan Mau diri tidak kamu. mau ya. Harus menghilangkan diri kamu yang Oke. biasanya harus menjadi peran yang ditetapkan. Misalnya kamu disuruh menjadi orang gila. Ya udah selama proses latihan maupun di kesadaran kamu harus menerapkan itu termasuk duduknya, senyumnya, Oke. ketawanya, Oke. gimiknya, gesturnya dan lain-lain. Oke. Sampai akhirnya saatnya naik panggung. Oke, baik. Kita akan jeda iklan dulu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi tentunya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.